Perkenalkan, nama saya Linda Rena Dewi, NPM 1913311000013. Di sini saya akan melanjutkan tentang krisis keuangan Asia. Dampak depresiasi nilai tukar rupiah itu ada dua. Yang pertama, sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas, dan yang kedua berdampak buruk pada perusahaan non-bank di dalam negeri, yaitu karena perusahaan banyak yang berhenti beroperasi karena tidak dapat atau tidak sanggup membayar kembali ULN dan meneruskan impor. Kesalahan apa sih yang dilakukan? Itu ada dua. Yang pertama, kebanyakan pinjaman internasional oleh sektor swasta, yaitu pinjaman jangka pendek yang dipakai untuk membiayai pembangunan proyek-proyek jangka panjang. Yang kedua, perusahaan tidak melindungi pinjaman dengan melakukan lindung nilai, atau yang dimaksud mematok kurs jangka panjang atau masa depan pada suatu tingkat tertentu untuk memperkecil dampak negatif terhadap keuangan perusahaan akibat adanya perbedaan kurs selama periode impor atau transaksi. Ekonomi Indonesia itu mengalami resesi pada tahun 1998. Suatu resesi yang paling dalam yang pernah terjadi selama sejarah Indonesia modern. Pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia mencapai titik terburuknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 13,7%. Langkah-langkah Indonesia untuk mencegah krisis itu ada 5. Yang pertama, memperkuat ekspor non migas. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan ketergantungan pada ULN, impor dan investasi jangka pendek. Yang ketiga, memperkuat sektor perbankan. Yang keempat, menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs dengan sistem bebas terkendali. Dan yang kelima, menyiapkan cara atau kebijakan penanggulangan krisis yang bagus dengan memperhatikan semua faktor-faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa. Tindakan konkret yang harus dilakukan, misalnya untuk ekspor non migas itu ada peningkatan SDM, pengembangan teknologi, pembangunan industri dan infrastruktur. Yang kedua, untuk mengurangi ULN itu ada impor dan investasi jangka pendek, peningkatan tabungan dan efisiensi ekonomi di dalam negeri, pembangunan industri nasional yang kompetitif, dan upaya-upaya menarik investasi jangka panjang. Untuk memperkuat sektor perbankan itu yang diperlukan penegakan hukum sepenuhnya dari BI agar perbankan nasional memenuhi semua persyaratan internasional mengenai perbankan. Untuk menerapkan kembali sistem bebas terkendali dalam penentuan kurs rupiah, tentunya diperlukan ketersediaan cadangan devisa yang cukup. Dan ini hanya bisa terjamin apabila ekspor bagus, impor terkendali, dan ULN tidak banyak. Sedangkan untuk memiliki suatu sistem atau mekanisme penanggulangan krisis yang baik, banyak sekali prasyaratnya, salah satunya adanya harmonisasi antara lembaga pemerintah terkait, khususnya Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan Luar Negeri. Selanjutnya yaitu krisis keuangan global 2008-2009. Krisis keuangan itu dipicu suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007. Dan melalui keterkaitan keuangan global, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju. Krisis ini mempengaruhi secara negatif kegiatan-kegiatan bisnis kunci di Indonesia, terutama sektor keuangan dan perdagangan, yang selanjutnya menurunkan laju pertumbuhan ekonomi global dan tingkat pendapatan real per kapita di dunia. Banyak bank dan perusahaan asuransi besar di sejumlah negara, khususnya negara-negara maju,
mengalami kebangkrutan, harga indeks-indeks di bursa-bursa kunci juga berguguran, dan harga-harga di pasar dunia dari sejumlah komoditas dan aset merosot. Krisis keuangan global 2008-2009 tersebut mempengaruhi banyak negara melalui sejumlah jalur, yakni ekspor, investasi termasuk PMA, dan pengiriman uang dari pekerja-pekerja migran. Namun jalur yang paling utama yang terdampak itu adalah ekspor. Karena ekspor adalah jalur transmisi dampak paling utama bagi kebanyakan negara, terutama negara-negara yang berorientasi pada ekspor. Di Indonesia merupakan sebuah krisis permintaan dunia atau krisis pasar ekspor. Secara teori dapat diilustrasikan pada bagian berikut, di mana permintaan dunia menurun. Bagi Indonesia itu ekspor juga akan menurun, produksi akan menurun, kesempatan kerja dan pendapatan pun akan menurun, di mana akan membuat pendapatan rumah tangganya menurun dan kemiskinan rumah tangganya bertambah, di mana akan mempengaruhi produksi menurun di sektor-sektor lainnya. Pendapatan regional menurun, kemiskinan regional bertambah, dan yang terakhir pendapatan nasional menurun serta kemiskinan nasional bertambah. Ketika permintaan dunia menurun, di negara-negara lain ekspor juga akan menurun, produksi akan menurun, yang otomatis kesempatan kerja atau pendapatan itu akan menurun. Di mana kesempatan kerja atau pendapatan menurun di negara lain itu akan berdampak kepada pendapatan rumah tangga yang menurun serta kemiskinan rumah tangga yang bertambah. Karena arus uang itu masuk dari para TKI menurun. Kesimpulan krisis global 2008-2009 bagi Indonesia itu ada dua. Sebuah goncangan eksternal, yang kedua krisis permintaan dunia yang disebabkan merosotnya pendapatan di sejumlah negara industri maju. Kemampuan Indonesia mempertahankan ekonomi yang positif selama periode krisis karena permintaan agregat di dalam negeri tetap bisa tumbuh dengan baik, khususnya permintaan rumah tangga atau swasta dan konsumsi pemerintah. Yang ketiga ada krisis utang zona euro. Menjelang berakhirnya krisis keuangan global, ekonomi zona euro, yakni 17 negara anggota EU, yang tergabung dalam mata uang tunggal euro, sudah mulai menunjukkan gejala akan mengalami sebuah krisis besar karena masalah utang pemerintah Yunani yang tidak terbayarkan. Krisis zona euro akan berdampak buruk pada ekonomi EU dan pada gilirannya krisis ekonomi EU akan berdampak buruk pada ekonomi dunia. Karena ekonomi EU sangat terbuka, dalam artian sangat terintegrasi dengan ekonomi global khususnya lewat 3 jalur, yakni perdagangan, barang dan jasa, produksi yaitu rantai nilai supply, dan yang ketiga keuangan termasuk investasi dan penyaluran kredit. Dampaknya bagi pertumbuhan Indonesia itu sejumlah lembaga memberikan angka-angka prediksi yang berbeda, walaupun perbedaan-perbedaan tidak besar dan terus dilakukan revisi. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari krisis sejak awal dekade 90-an hingga sekarang, Indonesia telah mengalami 3 krisis ekonomi berturut-turut. Pertama, krisis keuangan Asia menjelang akhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1998. Penyebab utamanya krisis ekonomi regional Asia Tenggara dan Timur. Yang kedua, krisis keuangan global pada periode 2008-2009 yang berawal dari krisis keuangan di Amerika Serikat dan menjalar ke semua penjuru dunia lewat jalur-jalur yang mengintegrasikan pasar-pasar uang utama di dunia. Yang terakhir yaitu setelah 2010 muncul krisis Eropa Barat dan atau lebih dikenal dengan sebutan krisis utang zona euro yang disebabkan oleh ULN beberapa negara anggota EU.
Sejarah menunjukkan bahwa dampak dari ketiga krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia tidak sama, dengan efek yang paling buruk adalah pada saat krisis 1997-1998. Dan yang paling kecil yaitu tidak ada pengaruhnya sama sekali adalah krisis ketiga. Selain karena sumber krisisnya berbeda antara ketiga krisis tersebut, tetapi juga pemerintah Indonesia cepat belajar dari pengalaman krisis 1997-1998 yang membuat Indonesia lebih siap waktu menghadapi krisis 2008-2009. Pelajaran pentingnya yaitu ada kondisi sektor keuangan khususnya bank yang sehat harus selalu terjaga, stabilitas nilai tukar mata uang nasional harus tetap terjaga, dan sistem pemerintahan nilai tukar bebas mengambang adalah yang paling tepat. Selanjutnya, stabilitas harga atau tingkat inflasi yang rendah harus tetap terjaga melalui kebijakan moneter. Pada saat ekonomi nasional lesu karena melemahnya permintaan agregat, kebijakan stimulus fiskal adalah kebijakan fiskal ekspansif jangka pendek. Selanjutnya, ketergantungan pada ekspor komoditas primer harus konsisten dikurangi. Ketergantungan impor harus dikurangi, dan yang terakhir, diversifikasi pasar ekspor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah, mohon maaf. Dan bila teman-teman ingin bertanya atau memberikan masukan, kami persilahkan. Terima kasih.